Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan ke kebun alpukat yang berada di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Kebun ini milik seorang pensiunan yang dulu pernah mengabdikan dirinya di lingkungan pemerintah Semarang. Untuk menuju kebun alpukat ini, di sore hari ini biasanya lalu lintasnya cukup padat, sehingga saya memilih untuk masuk tol dan nanti keluar di jalan di pintu tol keluar Krapyak untuk ambil jalan ke arah Ngalian. Sampai di gedung warga binaan Gedung Pane, kita ambil kanan. Jadi sebelum Gedung Pane, Gedung binaan itu ada jalan arah kanan masuk, dan ini kita ambil jalan lurus menuju ke wilayah Wates. Disitulah ada kebun alpukat. Ayo kita ikuti jalan-jalan sore di Ngalian. Ya, kita hampir sampai di kebun. Di sebelah kiri kita ini perumahan. Ya, sebelah kanan ini kebunnya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Dos pundi? Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, kabar baik. Oh iya, ini saya gimana? pengen lihat ini loh, dengar-dengar punya kebun alpukat ya? Iya, Ya. ada. Bisa kami melihat, Pak? Bisa, monggo. Bisa, ya. Ini juga kebun yang kecil, ini yang ada rumahnya. Oh iya. Ini kebun Ini yang tempat apa ini? ini ya tempat apa ya, gubuk apa tempat istirahat. Tempat alat-alat gitu? Alat-alat ya, kalau kita Oh, pengen gitu. istirahat juga bisa, untuk tidur juga bisa. Oh gitu, semua bisa Monggo, ya? bisa langsung ke Bisa juga. kebun yang sebelah Oke, sini. ya ya. Makasih. Kebunnya ada kelinci. Oh, ada kelincinya Ada kelinci juga. Ini ada pohon duriannya, saya tutup lagi ya. Oh iya, iya. Nah, ini kebunnya, ini ada pohon duriannya juga, campur jambu, ada pisang sebagian, ya seperti ini. Ya, selamat sore Mas Mujiono ini. Selamat sore Pak. Ya, Pak siapa? saya dari Muji Mulyo Channel. Oh, Muji Mulyo Channel. Berarti kita sama-sama muji ya. Iya, Berarti namanya berdoa. Memuji. Yono. Mujiono. 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 Oke, terima kasih nih. Sore ini saya main ke sini untuk bisa melihat kebun Mas Mujiono nih yang menurut saya cukup bisa dinikmati lah. Bisa dinikmati untuk sebuah kegiatan. Nah, sebelum saya berlanjut, saya pengen Mas Mujiono siapa ini sebenarnya? Kok ya mau-maunya menjadi petani buah, dan tempatnya ini di tengah pemukiman, saya lihat ini. Depan itu udah rumahan, dan juga di
Ini saya pikir sudah perumahan, tapi ini punya tanah yang cukup lumayan untuk bisa digunakan secara intensif untuk kebun buah. Nah, ini Mas Pujono ini siapa? Jadi saya tuh gini, saya tuh kan ibaratnya kan alhamdulillah diberi aset sama Yang Maha Kuasa. Nah, aset saya tuh dulu itu kan belum saya optimalkan. Nah, mungkin sekitar 2020 saya tuh, saya kan merasa bahwa tahun 2003 itu saya mau pensiun. 2003. Nah, karena 2023 saya mau pensiun. 2023. Saya 2020 harus melangkah untuk persiapan saya nanti kalau saya pensiun apa sih. Sehingga tahun 2020 yang dulu ini tanaman pisang kluthuk, saya habiskan, total habiskan. Durian yang enggak enak saya tebang. Yang saya sisakan hanya satu durian ini yang memang itu duriannya bagus. Nah, terus saya ganti dengan tanaman alpukat. Nah, nyata kok pas sebelum saya pensiun, saya malah sudah ada yang berbuah, saya sudah bisa menikmati hasilnya. Meskipun ini masih banyak belajarnya, tapi alhamdulillah sudah ada yang berbunga, ada yang belum juga, ada yang banyak hanya tumbuh saja, tidak mau berbuah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah juga banyak yang sudah berbuah. Terus saya senang ayam, jadi pertanyaan itu ayam. Oke, ini buah yang keberapa ini? Kalau pohon yang secara umum ini buah yang pertama. Buah pertama. Hanya satu pohon aja itu yang agak disi. Sama sebelah barat sana itu juga ada. Lebih dulu ya? Lebih dulu, tapi yang lainnya baru yang pertama kali. Jadi ini tadinya ada pisang kluthuk. Iya. Kemudian ditebang, diganti ini. Iya. Nah, kalau pisang kluthuk hasilnya tadinya apa? Kalau pisang kluthuk itu kan saya tidak menjual. Gitu. Biasanya ada tetangga yang dimanfaatkan, dipakai daunnya, nanti mereka yang menjual. Itu ada juga yang model masyarakat itu dijual mungkin per musim berapa atau per bulan berapa, tapi saya tidak jadi belum menghasilkan lah, saat itu belum menghasilkan. Karena saya mau pensiun, ini harus saya kelola sendiri. Saya dengan cara saya sendiri, saya harus punya kesibukan. Setelah pensiun dan selanjutnya adalah untuk tanaman ini, alpukat. Ya, sudah pernah dikunjungi untuk mungkin tenaga teknis dari dinas terkait begitu? Oh, kalau dari dinas terkait, dinas pertanian, sudah ada yang berkunjung ke sini, sudah ada memberi masukan-masukan. Baik itu mungkin cara pakai tanamnya pakai terasering, juga nanti ada pemupukannya, cara tahapannya seperti apa. Gitu, ya, ada. Ini artinya belum panen yang bisa dinikmati saluran ya? Belum. Panen pertama? Belum, ini sementara masih untuk untuk konsumsi, karena ini ada alpukat, sehingga karena buahnya sendiri, akhirnya orang rumah itu pola makannya berubah. Merubah pola makan yang dulu alpukat beli, berarti kan di rumah nggak mesti ada alpukat. Begitu ada alpukat buah, misalnya kita bisa bawa pulang 5. Akhirnya menjadi menu rumah menjadi berubah. Iya, karena anak kadang-kadang malah makan siangnya atau anak itu bawa untuk bekal, itu cukup buah alpukatnya. Dulu ya nggak seperti ini. Jadi merubah menu, kayaknya nggak beli gitu aja. Ini berapa satu pohon sudah berapa yang sudah pernah dipetik? Ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo ini? Wah, saya belum bisa. Belum ke sini ya, karena baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Ini kalau di beberapa tempat 1 kilo sekitar isi 3. Ya, 3 atau 4 mungkin ya. Dan ini menjadi menarik ketika sekarang ini banyak orang sudah pengen sehat semua. Iya. Banyak orang juga mengkonsumsi buah direkom alpukat. Iya. Karena protein sangat tinggi. Dan ini mungkin ke depan akan menjadi menarik, menjadi permintaan masyarakat cukup besar. Nah, mengapa dulu alpukat, tidak durian, tidak meneruskan lagi di pisang atau mungkin buah lain? Emang durian itu durian itu buah mahal. Buah mahal juga, cuma kita juga harus, kalau sudah berbuah itu juga kita perlu lebih waspada. Kalau alpukat itu kan misalnya kita diambil orang satu pun nggak begitu terasa, tapi begitu buah durian buahnya hanya 5, diambil 1 tuh, meskipun kadang kita beli bisa ya, tapi kadang-kadang rasa maneman itu ada. Tapi kalau alpukat ini
Misalnya ambil satu pun enggak kelihatan. Dan nilai ekonomisnya juga enggak kalah kalau alpukat dengan durian. Cuma kalau pisang kluthuk itu memang pada tenaga kerja kita capek, jadi harus tiap hari ambil daun pisangnya, dilarei, dibawa sampai di rumah dilempit, nanti paginya dijual. Itu memang kalau itu mau difokuskan bisa, cuma kan itu bagi yang nggak biasa kan capek, tapi bagi masyarakat yang itu menjadi mata pencaharian ya itu enak aja. Karena Mas Mujono kegiatannya apa selain setelah purna kemudian juga ngurus kebun? Ini kebunnya berapa luas ini? Ini hampir 2000 tempat lain? Tempat lain itu bukan kebun, hanya untuk hiburan aja lah. Hiburan saja. Juga ada buahnya juga. Buahnya paling rambutan, dulu alpukat saya tebang. Jadi ada alpukatnya saya tebang, mau tak optimalkan untuk fungsi yang lain aja. Terus selain ngurus ini apa lagi nih kegiatannya setelah purna ini? Nah ini nanti yang tempat yang lain itu juga saya optimalkan. Jadi saya prinsipnya punya aset yang bisa menghasilkan. Meskipun ini ada banyak atau sedikit, aset itu harus dimanfaatkan. Makanya ini jangan sampai ini terbengkelai dengan tanaman-tanaman yang enggak produktif, tapi ada aset yang ada tanaman buahnya yang bisa bermanfaat, baik bermanfaat secara ekonomi, itu menghasilkan ekonominya bagus, dan manfaat yang lain. Saya di sini seperti healing, refreshing. Refreshing. Ya. Jadi hanya pakai gelaran gini aja. Di pagi hari menggelar di sini sudah bawa minum, mau bawa dapat rumput, mau nyangkul sendiri, itu semua udah nyaman di sini. Ditunggu beberapa saat, sudah mulai. Ini satu anunya dari sini semua ya? Dua itu sana satu. Oh. Ada dua keran. Biar tekanannya tinggi. Jadi tak perkirakan ada sekitar 10 pohon. Ini terbagi dua. Dan ini saya pilih aja yang sifatnya ini kan sudah berbunga, dia butuh air, makanya kami siram seperti ini. Tapi kalau nggak berbunga disiram nanti mesti terubus seperti ini. Oh gitu. Ya, apalagi musim-musim seperti ini kan butuh air banyak. Ini sudah berapa tahun ini? Ini nanti November nanti 3 tahun, berarti ya sekarang 2 tahun. November 3 tahun. Ya, berarti sekarang 30, mungkin 33 bulan. November ya. Artinya 3 tahun kurang. Sedikit ya, kurang 3 bulan mungkin sekitar itu. Ini langsung dibuka kan langsung akan mengairi semua pohon ini. Pohon ini kan pohon yang tak pilih pohon yang berbunga. Oh, yang berbunga aja ini. Ya, berbunga. Ya. Kalau enggak berbunga tidak saya siramnya juga hemat air. Oh gitu ya. Hemat air. Nah, jadi biar. Dan ini pun karena saya tidak langsung full sebanyak-banyaknya, enggak, hanya sepenting ini ada air untuk bisa bertahan karena pada saat berbunga ini kan butuh energi dan butuh air yang banyak, sehingga ini tetap kami siram tapi enggak sebanyak-banyaknya, tidak. Tetap metode hemat air kami pakai. Oke. Yang ini juga karena ini berbuah. Sudah berbunga ya. Berbuah ini kami siram. Ya, ini sudah berbunga. Ini berbunga. Ya, ini masih belum ada TKO, sudah berbunga dan bahkan juga ada berbuah. Karena juga penyiramannya, pemeliharaannya intensif. Ini boleh juga ada yang pengen belajar di sini? Boleh, nggak apa-apa. Wong saya juga belajar. Saya tuh nggak ahli ini, saya baru belajar di bidang alpukat. Mau cari bagaimana yang paling baik alpukat itu seperti apa sih? Ini jenisnya apa nih? Jenisnya Miki ini. Miki. Iya. Mengapa milih Miki? Karena ini alpukat biasanya kan dataran tinggi. Saya coba mencari browsing itu kok ketinggiannya, saya coba di sini kan ketinggiannya 137 sini tuh. DPR ya? Ngalian tuh 137 meter dari permukaan laut. Nah terus kalau Miki itu kan toleran untuk dataran-dataran rendah juga bisa. Maka saya pilih yang itu. Keunggulan buah Miki terhadap rasa? Kemarin ya enak. Kayak apa ya?
kayak mentega itu loh, kayak mentega. Dan saya senang ini, selama saya di sini memelihara ini dapat dikatakan tidak ada ulat yang memakan daun. Saya juga itu menjadi kelebihan, keunggulan dari mungkin seperti itu. ya. Kalau menanam di pekarangan pun tidak menakutkan penghuninya. Dulu kan ada image bahwa kalau menanam apokat itu kan dikhawatirkan nanti ulatnya kan besar-besar, menakutkan. Nah ini saya nanam ini hampir 3 tahun, saya tidak menemukan ulat dan saya tidak ada pengendalian, tidak ada pengendalian apa pakai insektisida, enggak. Ini masih pakai murni pupuk organik dan anorganik, Pak. Oke. Ini ilmunya bertani, berkebun apokat dari mana nih? Sebenarnya ilmu budidaya tanaman itu kan hampir semuanya mirip ya. Jadi kalau tanaman hortikultura itu semuanya juga mirip ya. Ini ya cari browsing-browsing aja lah, pakainya pupuknya harus apa. Terus mungkin jarak tanamnya yang terlalu sempit, harusnya kurang lebar sedikit ini. Oh, jarak tanamnya yang terlalu pendek ya? Iya, jarak tanamnya. Idealnya berapa? Ini kan saya pakai 4,5, 3,5 sampai 4. Yeah. Kenyataannya rapat seperti ini, mungkin 6 mungkin ya. Ini belajar dari YouTube terus dia. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya, ternyata. Artinya YouTube punya manfaat itu. Iya, ada manfaatnya besar untuk YouTube. Ini ada yang tumbuh daun, ada yang mau berbunga, ada yang berbunga, sudah ada yang besar, ada yang masih pentil. Jadi ini satu pohon ini tumbuhnya bunganya semacam-macam, apalagi yang sebelah sini itu lebih macam lagi. Ini masih agak. Ini berbuah berapa kali? Ini yang pertama kali. Yang pertama kali. Belum lebat ya, tapi sudah berbuah. Iya. Sudah pernah menikmati hasilnya nih? Sudah. Ini juga pertama kali. Ini lebih luar biasa lagi yang ini. Oke. Ini yang kecil kelihatan, yang besar kelihatannya sudah ada yang besar. Ini ada yang besar. Terus di sisi lain ada yang masih kecil, ini masih kecil, ada bunga. Jadi satu pohon ini ada 3 macam bunga, pentil, sudah agak besar. Ini satu periode bisa seperti ini. Ya, ini padahal baru berbuah sekali ya. Pertama kali ini kali. Berbuah sekali. Ini tanpa perlakuan. Anda pernah dipangkas atau? Saya pangkasnya pangkas ringan aja. Oh gitu. Karena atasnya ternyata dia tidak ada yang ke atas. Ini pun juga tidak tinggi ya, tidak begitu tinggi ya. Iya, paling kita potes saja yang pas dulu masih kecil, yang mau naik ke atas kita potes ya udah sekali aja. Oh gitu. Iya. Kalau yang ini banyak bunganya ini, yang bunganya buahnya ini, yang bunganya nggak ada ini, yang ini beda. Jadi ya, tiap pohon tidak sama ini anunya. Artinya dia sudah berbunga, sudah menjadi buah, tapi tidak ada bunga susulan gitu ya? Nggak ada ini nggak ada susulan. Kalau di beberapa tempat kan sudah ada susulannya. Ada susulannya. Ya. Kalau yang ini mana ini? Wah, ini bunga semua ini. Ini yang kedua ini. Oh, yang kedua malah. Ini yang kedua kali. Jadi dulu sudah buah banyak. Ini buah yang kedua. Ini juga ada yang masih pentil, ada yang bunga, dan bunganya bunga kedua berarti. Bunga kedua sampai di cabang-cabang ini. Ini harusnya ada pengurangan bunga ini harusnya. Jadi biar nggak terlalu banyak bunganya ini. Karena pohonnya nggak bergerak untuk tumbuh ini. Ya. Pengurangan bunga ini perlu belajar dengan YouTube lagi nih. Iya, perlu belajar lagi nanti. Atau menghubungi dinas terkait. Bisa juga nanti kami minta pembinaan dari dinas terkait. Teman-teman wilayah yang paham tentang budidaya apokat. Bisa kami diajari nanti cara untuk bagaimana perlakuan yang baik, pengurangan perempelannya. Dinas langsung apa menghubungi teman-teman yang di BPP mungkin? Iya, nanti bisa langsung dengan teman-teman yang siapapun dari dinas yang ditugaskan. Itu aja.
Ya, sudah ada mungkin pengusaha atau mungkin pasar yang mau menangkap atau juga akan menerima produksi alpukatnya Mas Ujono. Jadi kebetulan saya nanam gini kan sini juga ada petani yang lainnya sehingga menjadi menyebar bahwa kelompok tani itu ada yang tahu bahwa saya nanam alpukat. Kelompok tani kan juga punya relasi pengusaha dari mana-mana sehingga kemarin ada rombongan dari Jakarta. Saya juga agak pengusaha Jakarta saya juga agak terkejut mengapa tempat saya kok dipilih dari pengusaha itu malah diarahkan ke tempat saya, malah ke sini juga melihat alpukatnya. Kebetulan ada yang sudah tua, ada juga yang sudah masak di pohon sehingga dari pengusaha Jakarta itu juga langsung metik sendiri, mencoba metik sendiri. Nah itu tahapan nanti hasilnya seperti apa, buahnya. Dia mencoba merasakan itu ya. Jadi mungkin dia pengennya speknya yang diharapkan dari pengusaha itu. Ya dari sisi bentuknya, ukurannya. Kebetulan waktu itu kan pas ada yang matang di pohon kebetulan. Nah itu dari Jakarta kayaknya juga responnya bagus terhadap jenis miki termasuk kontinuitasnya. Itu mereka juga tertarik dalam arti bahwa alpukat itu tidak tergantung sekarang ada tanam buahnya lagi besok habis, enggak. Ternyata dengan adanya yang berbunga, ada yang berbuah, ada yang masih pentil, berarti prospek untuk kontinuitasnya ketersediaan buahnya itu ada. Oke, memang buah alpukat itu tidak berhenti ya? Iya. Terus ada buahnya? Iya. Oke, sukses Mas Ujono. Amin. Di budidaya alpukat niki. Iya. Ya, semoga ini Mbak berkah. Amin. Dan sebagai pensiunan ini tetap sehat. Tetap sehat, alhamdulillah, insya Allah. Tetap bekerja. Ya. Tetap beraktivitas. Tetap sehat. Dia yang muda bisa ikut terlibat situ dan dia punya visi yang kita ini. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Semuanya. Iya, terima kasih.